Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabiy wa alihi. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta bersalawat kepada kekasih Allah, dan mudah-mudahan jujur di dalam ucapan kita sehari-hari kekasih kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Dan mudah-mudahan insyaallah dengan berkat pujian syukur kita kepada Allah, salawat salam kepada Rasulullah, bisa menambahkan ketenangan, ketentraman, kekhusyuan, kebahagiaan untuk kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, di saat ada di dalam majelis ini, baik nanti setelah pulang dari majelis ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana rutinan kita di dalam kajian jihad, kita mengkaji kitab Zinatul Usar bi Adabi Khairil Bashar, dan alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah menyelesaikan di dalam kitab ini bab al-istiqadhu minan naum, bab bangun daripada tidur, mulai dari bersiwak, mulai dari duduk, kemudian mengusap wajah, kemudian melihat ke langit, kemudian membaca 10 atau 11 ayat terakhir di dalam surat Al-Imran, dan lain sebagainya telah kita bahas. Mudah-mudahan insyaallah kita sudah mulai mengamalkan apa yang telah kita pelajari, karena dengan cara inilah kita bisa betul-betul mengetahui secara detail dan secara tulus cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Karena kalau bukan dengan cara kita mempraktekkan apa yang kita pelajari dari sunnah Nabi, lalu apa hakikat definisi daripada cinta? Bukankah yang namanya cinta itu al-ittiba? Bukankah yang namanya cinta itu adalah pengikutan secara totalitas kepada siapa yang kita cintai? Bukankah kalau kita mencintai sebuah klub bola, kita akan mengikuti apa yang dia gunakan, baik dari pakaian, terkadang potongan rambutnya, kadang cara dia motong jenggotnya, atau dia berpakaian dan lain sebagainya, menunjukkan kita ngefans, kita cinta tuh sama klub bola tersebut. Lalu apa kemudian bukti cinta kita kepada Nabi selain daripada solawat? Solawat aja alhamdulillah lah masih suka dibaca, itu pun kadang Masya Allah nunggu hari Jumat dulu, itu pun nunggu kadang di majelis dulu, itu pun kadang ketika sholat 5 waktu aja di tahiyat terakhir, tahiyat tasyahud awal sama tasyahud akhir aja udah, selebihnya nggak ada sholawat. Nah, kalau bukan dengan cara-cara seperti ini kita membuktikan cinta kita untuk Nabi, lalu dengan cara apa lagi? Maka jangan pernah sekali-kali kita merendahkan atau menganggap enteng perkara sunnah baginda Nabi besar Muhammad, karena ada salah satu keterangan yang mengatakan man tahawana bis sunan, barang siapa yang meremehkan atau menganggap enteng perkara sunnah, itu biasanya Allah azab dengan dia meremehkan perkara yang wajib. Nah, kalau sudah dia meremehkan perkara yang wajib, maka dia akan terjerumus kepada perkara yang haram, dan maksiyah baridul kufur. Dalam sebuah riwayat, al-maksiyah baridul kufur, kemaksiatan itu adalah pos menuju kekufuran. Jadi kalau kita terus maksiat disebabkan kewajiban yang lalai, dan kewajiban yang lalai itu disebabkan sunnah yang lalai, maka naudzubillah min dzalik,
akhir hayat kita seperti apa. Sedangkan wasiat leluhur kita, kakek-kakek kita sampai ke Nabiullah Yaqub alaihi salatu wasallam mewasiatkan wa tawaffani musliman wa alhiqni bisalihan. Ya Allah, doanya kan minta meninggal supaya dalam keadaan muslim. Kalau kita kufur, naudzubillah min dzalik. Maka sebaliknya, kalau kita mulai sedikit demi sedikit istiqomah, bahkan kalau bisa kita kasih sekali-kali hukuman buat diri kita kalau nggak menjalankan sunnah Nabi, dengan rasa kesungguhan itulah kita akan termasuk kategori hamba-hamba yang fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita akan termasuk golongan orang-orang yang akan dicintai oleh Allah dan senantiasa mendapatkan ampunan daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan plus diberikan keikhlasan di dalam menjalankan apa yang telah kita pelajari dari sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Berikutnya kita hari ini ingin mempelajari tentang adab dukhulil khala, tata cara masuk ke kamar mandi atau ke toilet. Khala ini lebih tepatnya toilet ya, WC. Kalau kamar mandi kan secara bahasanya hanya tempat untuk mandi aja. Tapi kalau WC biasanya ruangan ada toiletnya yang kita untuk buang hajat di situ. Bahasa Betawinya mah buang hajat, bahasa halusnya ya. Bahasa Sundanya mah kacai heula. Bade kacai nya, bade kacai. Jadi kamar mandi itu bahasa Sundanya cai gitu ya. Bisa dibilang seperti itulah. Ya, ke air dulu katanya. Nah, padahal yang maksudnya buang hajat gitu kan ya. Nah, tempat buang hajat itu namanya khala. Namanya khala. Cuman di sini dinamakan khala karena kalau kita melihat sejarah mulai turunnya syariat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar mandi itu bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu itu kamar mandi di tempat umum tidak difasilitasi. Tidak ada istilah kita lagi perjalanan tiba-tiba ada rest area ada kamar mandinya kayak zaman sekarang, nggak ada. Makanya disebut Baitul Khala. Jadi tempat menyendiri. Jadi disunahkan kalau zaman dulu itu mau buang air nggak boleh di tempat yang keramaian orang banyak. Nyari dulu tempat mojok dulu, dia sendirian. Udah sendirian, kadang juga disunahkan ditutup pakai bebatuan besar dan lain sebagainya. Baru di situ dia buang hajat. Tuh orang zaman dulu, karena tidak ada fasilitas seperti zaman sekarang. Zaman sekarang kan subhanallah, alhamdulillah muyassar, semuanya dipermudah. Kita mau di mana aja insya Allah ada, ya kan? Cuman masalahnya ya bayar aja kadang-kadangnya, buang air gak enak bayar gitu kan. Kobo ngaji gitu kan kudu nama gitu kan. Buang air aja 2.000 sekarang. Lebih kadangnya. Kadang buang air besar ada tulisannya 4.000. Terus mandi 10.000. Masya Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ini adab dukhulil khala, tata cara masuk ke toilet atau ke tempat buang hajat. Makanya nanti insya Allah kita usahakan kita bagi dua nih. Ada tata caranya masuk ke kamar mandi yang memang tidak tersedia, yang kita ketika misalkan lagi di hiking di pergunungan, tiba-tiba kita lagi di hutan, tuh kan kadang fasilitas kamar mandinya nggak ada. Nah, itu adab-adabnya Habib pisahin, usahakan kita pisahin. Kadang tidak sama dengan kamar mandi yang memang sudah terfasilitasi. Adab-adabnya juga beda. Karena nanti ada adab yang untuk kamar mandi yang tidak tersedia, ada adab-adab yang untuk kamar mandi tersedia. Dan subhanallah itu semua pernah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Adapun kamar mandi yang tersedia di zaman Nabi, yaitu riwayat dari Sayyidah Aisyah di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari keluarga Nabi, dari sahabat Nabi yang pernah menemani Nabi di rumahnya. Adapun kamar mandi yang tidak tersedia di saat Nabi lagi peperangan, di tengah jalan dan lain sebagainya, subhanallah. Mencakup semuanya dari sosok baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Ini kita membahas tentang adab masuk ke kamar mandi yang sudah tersedia di rumah kita, di masjid misalkan sudah ada fasilitasnya kamar mandi di rest area mungkin ya kan, dan lain sebagainya. Apa adab yang pertama, tata cara supaya kita bisa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masuk kamar mandi. Dan jangan salah, guru-guru saya di Hadramut sana mereka mengatakan kam minal wujuh, berapa banyak wajah-wajah orang soleh yang ketika mereka masuk ke kamar mandi tempat najis, tempat buang hajat, tempat kotoran, bahkan jadi tempat ke base campnya atau nongkrongnya syaitan. Tapi karena orang-orang soleh tadi masuk ke kamar mandi dengan sunnah-sunnah Nabi, dengan praktek-praktek cara Nabi, mereka keluar dari kamar mandi wajahnya lebih bercahaya sebelum masuk kamar mandi. Ini bukan karena kamar mandinya, tapi karena mereka mempraktekkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Nah, kalau kita masuk kamar mandi, praktek siapa yang kita lakukan? Praktek siapa yang kita gunakan? Ya nggak lain dan nggak bukan adalah musuhnya Rasulullah, syaitan. Musuhnya Allah, iblis, ya kan? Kalau kita masuk kamar mandi, tiba-tiba suara yang kita tahu di luar kamar mandi jelek, kamar mandi asal ngerasa paling HD suaranya. Ya kan kita ngerasa gitu. Kalau udah di kamar mandi, aduh suaranya kayak lebih bagus aja, pengennya nyanyi mulu kan ya. Nggak tahu nyanyi apa dia. Zaman baheula mah nyanyi, zaman mah kan ente pakai handset dengerin lagu Mobile Legend. Ya kan main game dan lain sebagainya. Itu adab siapa? Dan itu tren menurut siapa? Bagi kita yang hari ini kebiasaan masuk ke dalam kamar mandi menggunakan dan mengatakan ini adalah tren, ini adalah hal yang lumrah, ini adalah hal yang biasa, ini adalah suatu hal yang tidak bermasalah. Mari sama-sama kita pelajari dan mari sama-sama kita simak bagaimana Islam mengatur tata cara muslim untuk dia berada dimanapun dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poinnya takwa. Karena hakikat takwa sesungguhnya adalah mengikuti sunnah Nabi. Karena kalau takwa tidak diartikan mengikuti sunnah Nabi, lalu bagaimana arti takwa yang sesungguhnya? Karena setahu kita takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Lalu sunnah Nabi yang mana yang melanggar perintah Allah dan sunnah Nabi mana yang tidak mengikuti ajaran Allah? Maka sunnah Nabi adalah hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapan kita semua ketika setelah membaca apa yang ingin kita baca ini dari sunnah-sunnah Nabi, adab-adab Nabi, ayolah kita belajar sedikit demi sedikit mengikuti sunnah junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Yang pertama, sunnah Nabi sallallahu ala alihi wa baraka wasallam ini adalah wad'ul khatim, meletakkan cincin. Meletakkan cincin. Jadi bagi orang-orang yang menggunakan cincin, itu adabnya disunnahkannya dia tidak bawa masuk ke dalam kamar mandi. Sunnahnya dicopot cincinnya, kemudian dia simpen. Kalau dia di rumah ya diletakkan di tempat yang dia yakini aman. Kalau dia di luar rumah bisa masukin kantongnya, bisa dia masukin tasnya, bisa titipin sama teman seperjalanannya. Yang jelas disimpan cincinnya, karena itu adalah sunnah atau kebiasaan baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana di dalam riwayat hadis dikatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau memasuki kamar mandi, beliau meletakkan cincinnya. Apa kesimpulan dari hadis ini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini apa? Yang paling pertama tadi, bagi para pengguna cincin dari kaum muslimin ya wal muslimat, kalau dia ingin masuk kamar mandi dianjurkan, bukan berarti wajib ya. Artinya kalau dia pakai pun nggak masalah, boleh-boleh aja ya, nggak masalah, pakai aja. Cuman dia melanggar, bukan melanggar, tidak mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda cincin yang memang ada lafaz Allahnya, atau cincin yang memang ada nama Rasulullah misalkan. Banyak kan cincin-cincin sekarang yang bertulisan Muhammad Rasulullah, atau cincin-cincin yang bertulisan bahasa Arab. Misalkan dia nulis penjagaan untuk dirinya lewat cincin tadi, Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim misalkan, kan nggak tahu kita. Zaman-zaman sekarang kan semuanya serba diukir dan serba diaksesoris, sekarang serba dinisbatkan kepada
nama Allah, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tarim wa ahlaha, misalkan ada lagi ya Makkah, ya Madinah, darka ya halil Madinah. Itu kan tulisan-tulisan Arab. Kalau itu jelas dibawa ke kamar mandi dengan sengaja haram, nggak boleh. Karena di situ yastahgiru atau istihgaran, meremehkan sesuatu hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah, karena itu adalah tempat yang tidak layak untuk dimasukkan benda-benda yang suci atau kalimat-kalimat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi peci, apa namanya itu, trompa dan lain sebagainya. Kalau udah itu kita semua insyaallah paham lah ya tentang tulisan-tulisan itu. Ini saya sedang berbicara tentang cincin-cincin yang tidak ada ukiran nama Allahnya, yang tidak ada ukiran nama Rasulullahnya. Itu sunnah dicopot juga sebagai sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa, tapi kita ketinggalan dapat pahala mau ngikut sunnah. Dan diniatin, jangan cuma lepas enggak, saya niat ngelepas ngikut sunnah Nabi. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran pertama dari hadis ini. Yang kedua, dari hadis ini berarti kita ketahui Rasulullah pakai cincin. Dari hadis ini berarti pun kita tahu Rasulullah itu pakai cincin. Nah, kalau kita baca sejarah tentang Rasulullah pakai cincin ini, sebetulnya kejadiannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengirimkan surat ke raja-raja yang ada di zaman beliau saat itu, ke Ethiopia dan ke Rum dan lain sebagainya. Sahabat berkata, ya Rasulullah, sepengalaman kami yang biasa berdagang ke luar negeri, itu para raja-raja tidak akan menerima surat apapun dari luar negeri kalau tidak ada stempelnya. Harus ada stempelnya. Maka alangkah indahnya kalau surat engkau ini ada stempelnya. Maka dari hasil musyawarah itulah dibuat untuk Rasulullah SAW sebuah stempel plus sekaligus cincin untuk Nabi SAW yang terbuat dari perak. Kemudian diukir di batu peraknya itu tulisan Muhammad Rasulullah atau Muhammad Rasulullah. Itu ada ukirannya. Nah, dari cincin yang dipakai oleh Nabi itulah kemudian setiap surat yang mau dikirimkan ke raja-raja di zaman Nabi itu mengajak mereka untuk masuk Islam, ada stempelnya. Stempelnya simple, ada di tangan Nabi. Surat itu selesai ditulis, Nabi kan nggak nulis, nggak baca juga karena beliau ummi. Maka yang nulis ada sahabat Nabi SAW. Nabi cuman kemudian nempelin aja stempel itu di surat tadi. Muhammad Rasulullah ditempelin pakai cincinnya, suratnya dibawa. Artinya apa? Nabi mengajarkan kita tentang perkara yassiru wala tu'assiru. Perkara yang bisa dijadikan mudah jangan dibikin sulit. Zaman sekarang kan enggak. Stempel itu dibuat dengan indah, dengan cantik, itu bagus. Tapi kecantikan stempel yang dibuat hari ini oleh para pemegang-pemegang stempel yang luar biasa di negeri kita ini, simpennya dalam kotak. Kotaknya disimpan di dalam lacinya disimpan di dalam kamarnya di dalam rumahnya dipagerin, habis dipagerin taruh di klaster, dan lain sebagainya. Kita rakyat mau minta stempel sulit, harusnya kan gampang aja taruh di cincin, ya enggak? Ketemu pejabat tengah jalan, Pak nih, gampang kan gitu, ya enggak? Stempel di tangan kan mudah sebenarnya ya, enakan simpen di tangan. Nah, itu yassiru wala tu'assiru, permudahlah jangan mempersulit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, jadi dari hadis ini kita mengetahui bahwasannya Rasulullah SAW menggunakan cincin. Kemudian yang ketiga, kita dapat pelajaran dari hadis ini. Rasulullah tadi menaruh cincinnya kalau masuk kamar mandi, kemudian beliau pakai cincin. Pertanyaannya, Habib, cincin apa yang dipakai oleh Rasulullah? Tadi saya sampaikan dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik di dalam Sahihul Bukhari atau dalam Sahihul Muslim, itu beliau mengatakan Rasulullah SAW menggunakan cincin perak dan ada matanya. Nah, mata cincin perak Nabi tadi Habasyiyun atau Habsyian, dari daerah Habsyi atau Ethiopia. Nah, inilah kalimat Habsyi inilah, Habsyian ini, Habasyian inilah yang kemudian menjadi perbedaan di antara para ulama yang mengartikannya. Ada sebagian ulama yang mengartikan arti Habasyian itu maksudnya cincin dari Habasyian ini Ethiopia hitam, maksudnya matanya hitam. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud Habasyian itu adalah cincin yang terkenal di negeri Habasyi, yaitu akik.
yang biasa kita kenal dan beberapa tahun ke belakang itu tenar, ya, viral, bahkan sampai harga ada yang dari puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan, bahkan lebih dari itu. Nah, dari sinilah ini hadis sahih ini yang kemudian didorong dengan hadis-hadis yang lain yang entah, masya Allah, saya nggak pernah tahu datangnya dari mana riwayat itu, katanya bawa kekayaan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam benar atau tidaknya, tapi saya nggak pernah dengar. Yang saya pernah dengar tentang hadis cuman itu dari Habasyian. Habasyian inilah yang kemudian menjadi perbedaan ulama tentang artinya. Ada yang mengatakan arti Habasyia itu hitam maksudnya karena kayak orang Ethiopia. Ada yang mengatakan batu yang terkenal di sana batu akik. Ada lagi yang mengatakan maksud Habasyia itu karena juga ada batu yang sangat digemari oleh orang-orang sana berwarna hijau. Nah, itu macam-macam tafsiran mereka tentang Habasyi. Tapi pada poinnya kita kaum laki-laki itu boleh dan hukumnya bisa jadi sunnah kalau kita niatkan menggunakan cincin ngikutin baginda Nabi besar Muhammad. Tapi yang perlu digarisbawahi, haram hukumnya kalau pakai cincin dari emas bagi kaum laki-laki. Kalau perempuan nggak usah dipersoal, mereka mah bebas karena mereka dianjurkan bahkan untuk mempercantik diri mereka lebih khusus di depan suaminya. Nah, kalau laki-laki itu dianjurkannya pakai warna perak. Jadi kalau bertanya cincin yang sunnah itu dipakai cincin apa? Cincin perak. Kalau kayu dan lain sebagainya itu memang tidak pernah ada riwayat Nabi menggunakannya dan tidak pernah kita dengar juga. Yang pernah kita baca dan pernah kita pelajari bahwasannya Rasulullah SAW itu menggunakan cincin perak dan ada matanya. Dan ada matanya. Nah, matanya itu kadang yang berbeda-beda. Ada yang dari Habasyia, Ethiopia, ada lagi nanti beberapa riwayat datanglah tentang cincin baginda Nabi SAW. Terus Habib dipakainya di mana? Ini kan jari jemari banyak. Rasulullah itu makainya di mana? Di dalam riwayat yang sama dari Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW kalau pakai cincin di khinsirihil yumna, di jari kelingkingnya yang kanan. Di jari kelingkingnya yang kanan. Dan beliau tambahin, Rasulullah jadikan mata cincinnya ini ada di telapak tangan. Jadi gini cara pakainya. Ini sunnahnya Nabi SAW kalau pakai cincin itu matanya dibalik. Jadi matanya yang menghadap langsung kepada telapak tangan. Nah gini cara sunnahnya. Nah, ini dalam riwayat satu. Kemudian ada juga riwayat dari sahabat Rasulullah pernah pakainya di kelingking sebelah kiri, ke cincin sebelah kiri. Jadi kalau kita ngelihat cincin sebelah kanan itu riwayatnya ada dari Nabi SAW. Kalau pakai cincin sebelah kiri juga ada riwayat dari Rasulullah SAW. Jadi boleh mana-mana. Cuman Imam Nawawi mengatakan lebih dikuatkan untuk menggunakan sebelah kanan karena riwayat sebelah kanan ada hadis yang lain yang menopang. Yang mana Rasulullah mengatakan Rasulullah lebih suka atau kebiasaan menggunakan dengan hal yang kanan. Cuman kalau mau pakai kiri pun nggak masalah. Ada juga riwayat yang menyatakan hal demikian. Cuman masalahnya jangan dipaksakan lamun temuat. Nah, ini kan kadang Habib, kenapa saya lihat Habib kok pakainya di jari manis ya ini Pak? Jari manis katanya. Karena kelingking temuat, merena kegedean, nuletik seetik gitu kan ya. Jadi kalau ngelihat ada yang pakai di jari. Bib, terus kalau pakai di jari seperti ini boleh nggak? Jawabannya boleh. Sunnah atau tidak? Nah, itu enggak. Itu enggak dikategorikan sunnah karena sunnahnya jadi di jari sebelah kelingking. Yang di sini dibolehkan karena tidak ada larangan. Kita mau pakai cincin di jari manis, boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Apakah itu sunnah? Sunnah enggak. Yang sunnahnya di kelingking. Kalau yang ini enggak ada larangan dari Rasulullah SAW. Tapi kalau jari telunjuk, jari tengah sama jari telunjuk itu ada larangannya. Riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nahani Rasulullah SAW, Rasulullah melarangku, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk menggunakan cincin fihatain, kata beliau. Kemudian beliau mengisyaratkan dua tangannya, telunjuk sama jari tengah. Telunjuk sama jari itu riwayat dari Sayyidina Ali. Cuman bukan berarti orang pakai cincin di tengah sama telunjuk haram, enggak, makruh kata para ulama. Karena ngambil riwayat dari hadis Sayyidina Ali. Yang mau pakai di jempol lah, silakan kalau memang ternyata muat. Cuman kan aneh nih nggak nanya. Dan biasanya raja-raja yang pakai di jempol ini ya, raja-raja dan lain sebagainya. Nah, terus apa lagi masalah tentang cincin?
Kalau pakainya banyak beb, di kanan pakai, di kiri pakai, itu gimana hukumnya itu? Kalau dalam mazhab imam kita, Imam Syafi'i, memang beliau tidak terlalu keras di dalam bab ini. Tapi kalau kita baca riwayat mazhab-mazhab yang lain seperti Imam Malik, nanti Imam Ahmad bin Hanbal, mereka merinci betul pemakaian tentang cincin ini. Dan yang saya tidak ingat secara sepenuhnya tentang mazhab mereka yang mengatur tentang cincin ini. Ada gram-gramnya, ada sekian gram dalam mazhab Malik. Kemudian kalau pakai cincin berlebihan hukumnya seperti apa. Cuman dalam kalangan Imam Syafi'i itu dibolehkan kalau tidak israf dan tidak ada niat untuk menyombongkan diri. Ya, tidak ada niat israf itu berlebihan. Dia pokoknya orang lo beting duit meuli weh. Ya kan, lo beting duit, padahal duit yang lebih tadi bisa dia kasihkan kepada orang yang berhak. Ini enggak berlebihan. Koleksi cincin semua dan lain sebagainya berlebihan dan niatnya untuk sombong. Sekali dia jalan ditanya sama teman, "Pak, punten majelis musobo di mana?" Di ditu. Kan lenganan pakai di ditu. Oh, si dia semuanya cincin semua, ngapain gitu kan. Orang nanya cuman ya biasanya kan ini semua cincin dilihatin. Nah, ini kalau niatnya untuk menyombongkan diri haram, nggak boleh. Memperkuat pendapat saya, pengen baca dulu nih. Dalam kitab fikih dikatakan bahwasannya wa amma ta'addudul khatim fil waqtil wahid, kalau menggunakan cincin yang lebih dari satu atau berbilang gitu, mau 2, 3, 4, ya kan, di dalam satu waktu itu fayahrumu inda Ibni Hajar, haram menurut Imam Ibn Hajar, dan beliau dari kalangan Syafi'i, haram. Tadi ya, tapi dalam catatan saya pernah baca di dalam kitabnya Imam Syafi'i Al-Um itu dengan niat israf berlebihan, ketika berlebihan sama niat sombong. Kalau di sini beliau syadid, tapi Imam Romli bilang makruh. Imam Romli bilang makruh kalau lebih dari satu tadi. Nah, itu kurang lebih sekilas tentang masalah tentang cincin. Pada kesimpulannya, hari ini pembahasan kita tentang cincin, bahwasannya siapapun yang menggunakan cincin itu disunnahkan atau adabnya kalau mau masuk kamar mandi dilepas. Paham tuh? Dilepas. Lepas disimpan di tempat. Jangan jalan sama Habib, "Bib, ini cincin pegangin." Sok cekar Habib, tenan naon eta namanya. Tapi jangan sampai dilepas habisnya hilang, jangan. Hati-hati juga. Cincin. Nah. Kemudian adab yang kedua, memasuki kamar mandi, yaitu lubsul hidha, bukan khidha pakai ha. Lubsul hidha bukan pakai kha. Lubsul hidha. Menggunakan sendal atau memakai sendal. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi idza dakhala mirfaq labisa hidaahu, rawah Ibnu Sa'ad. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau masuk ke kamar mandi atau ke WC, beliau menggunakan sendal. Nah, menggunakan sendal masuk kamar mandi ini tadi ya, jikalau memang kita di kamar mandi yang sudah terfasilitasi, jadi ada sendalnya di situ gitu. Kita mau pakai, alhamdulillah bagus, itu sunnah Nabi SAW. Khususnya di rumah kita harus kita usahakan kalau bisa ada sendal. Cuman kalau lagi kita mampir di rumah orang menyiapkan sendal, tong cerewet gitu, itu sunnah Nabi, jangan. Ya enggak? Tujuannya pakai sendal ini ya tadi supaya kita bukan berarti ngajarin was-was, enggak. Tapi Islam ini ngajarin kebersihan. Ya, ngajarin Komo orang-orang dulu mah kadang ya, masya Allah, dia punya ihtiyat, kehati-hatian. Dan ini sunnah Rasulullah SAW untuk menggunakan sendal. Jadi masuk kamar mandinya pakai sendal. Dan subhanallah, sendal yang paling afdol di muka bumi ini adalah sendalnya baginda Nabi besar Muhammad. Karena tidak ada satupun sendal yang bisa naik sampai arsy-Nya Allah bahkan lewat kecuali hanya sendalnya Nabi Muhammad. Sendal yang dipakai Nabi Musa aja tuh nggak boleh menginjak gunung Turisina. Itu gunung Turisina yang masih di muka bumi. Itu Nabi Musa pas mau berjumpa dengan Allah, mau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, "Ikhla' na'laika ya Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Lepas dulu sendalmu wahai Musa, dalam Al-Qur'an itu. Lepas dulu sendalmu karena engkau berada di tempat Turisina yang suci. Makanya kita dilarang masuk masjid pakai sendal. Ngambil dari ayat ini nih. Jadi hebatnya para ulama itu baca Quran, mereka bukan hanya
baca Quran ada cerita we gitu, ente dijadikan hukum sama mereka, dijadikan landasan pedoman hidup mereka, karena Quran adalah pedoman hidup kita, ya gak? Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Jadi di dalam ayat tadi Nabi Musa dilarang naik ke Gunung Turisina menggunakan sendalnya. Sedangkan ketika Nabi Isra Mi'raj naik ke atas langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 7, bahkan lewat arsy-Nya Allah, bahkan terus melampau beliau ke satu pun makhluk Allah nggak ada yang pernah masuk. Bahkan malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, kalau aku masuk ke sini, aku akan terbakar wahai Rasulullah. Nah, dalam riwayat hadis yang panjang tentang Isra Mi'rajnya Nabi, bahkan di dalam Al-Quran diceritakan tentang Nabi SAW Isra, kemudian Mi'rajnya pakai ayat di dalam surat An-Najm dan lain sebagainya, itu nggak pernah ada kejelasan, ada riwayat yang mengatakan Nabi Allah suruh perintahkan untuk lepas sendal. Disinilah kemudian para ulama mengatakan sendal Nabi itu adalah sendal yang sangat mulia karena pernah naik ke atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan apa? Ala ra'si hadzal qaun na'lu Muhammadin alat fa jami'il qaun tahta dhilalih. Sesungguhnya seluruh alam semesta ini pada hakikatnya di bawah sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bicara zat nabinya, itu baru bicara sendal aja itu udah mengalahin kita semua nih. Karena nggak pernah ada pun satu makhluk Allah selain Nabi dan sendalnya yang pernah langsung naik ke tempat yang sangat mulia dan berjumpa dengan Rabbul Alamin. Hanya sendal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Yusuf An-Nabhani menggambar, kemudian beliau menggambar terompa bagaimana bentuk sendal Nabi yang pernah naik ke atas langit itu. Karena beliau berkata, kalau Abdullah bin Mas'ud bisa mulia hanya gara-gara megang sendal Nabi, kenapa kita nggak bisa mendapatkan keberkahan dengan terompa Nabi? Kita pengen dapat berkahnya, makanya dibuat terompanya sekarang menyebar di mana-mana. Ada tabligh akbar, ada terompa Nabi, di Kopea terompa Nabi, terus bahkan sebagian orang-orang di Tarim sana mereka mengatakan bahwasanya perempuan yang mau melahirkan dalam pembukaan 1, 2, 3 kesakitan dan susah dianjurkan untuk, bukan sunnah ya, dianjurkan untuk memegang terompa tadi dengan niat supaya lancar. Itu biasanya lancar tuh lahirannya dan lain sebagainya. Pegang terompa sendal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijadiin tabarukan buat kita. Bib, terus kalau sendalnya para wali Allah gimana? Boleh juga. Itu sendalnya para wali Allah luar biasa juga. Saya pernah dengar dari guru saya juga di Hami sana, di Hadramut. Subhanallah, ada satu ulama ini, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang kita kenal qasidahnya Ya Arhamar Rahimin. Itu beliau kurang hebat apalagi zikirnya sehari itu nggak kurang bacaan la ilaha illallahnya dari 25.000 kali la ilaha illallah. Belum Allah 25.000 kali. Bahkan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini pernah dikasih hadiah berupa jam tangan, berupa jam, ada yang bilang jam tangan, ada yang bilang jam dinding. Cuman jam dinding itu dikasih sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, udah dikasih sama orang ini, beliau terima, nggak taunya beliau cari tahu gimana caranya untuk bisa menjalankan jam ini. Jamnya mati, nggak nyala. Akhirnya beliau menjalankan aktivitas beliau seperti biasa, ibadah sama Allah, zikir. Orangnya gemar di masjid beliau itu, khatamin Quran di masjid, zikir. Akhirnya yang ngasih hadiah jam datang. Ketika yang ngasih hadiah jam datang, kemudian bertanya, gimana Habib jamnya? Kata Habibnya, saya nggak bisa pakai jam ini. Kata orang tadi, oh ini caranya dipompa Habib. Jam-jaman dulu, nggak kayak kita ada baterai sekarang. Kalau jam dulu dipompa dan sebagainya. Kata Habib tadi tersenyum, wahai saudaraku, aku sangat berterima kasih atas hadiahmu. Cuman masalahnya aku nggak ada waktu untuk memompa jam ini. Katanya. Aku kira ini jam bisa mengatur waktuku biar lebih disiplin lagi. Tapi ternyata aku dihabiskan waktu untuk memompa jam ini. Aku nggak ada waktu, maaf, dikembaliin sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir hadiahnya. Saking sibuk waktunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau punya guru namanya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Ini di daerah di Asbah. Pokoknya ceritanya panjang lah. Habib Saleh ini wali Allah besar lah. Bahkan ketika beliau meninggal, beliau menyatakan sebelum beliau meninggal, siapa yang menghadiri jenazahku maka aku akan menjamin, kata beliau. Ini kalam ucapan-ucapannya wali lah, harus didetailin lagi. Nanti dikiranya kita sufia atau apa. Ini ada berdalil ngomong begini beliau. Hasan bin Saleh Al-Bahr beliau mengatakan yang menghadiri jenazahku maka nanti di hari kiamat jasadnya nggak akan tersentuh api neraka.
jasadnya nggak bakal tersentuh api neraka. Akhirnya ada orang baru yang tinggal di kampung beliau beli daging di pasar. Ketika beli daging di pasar, pulang dari pasar ngeliat orang rame, ngumpul semua orang nih. Nggak taunya ditanya ada apa, jenazah Habib Hasan bin Shaleh Al-Bahr, meninggal beliau. Akhirnya karena dia orang muslim, dia nggak tahu yang meninggal ini siapa, tapi dia ikut hadir, bawa daging tadi. Dia bawa daging, sholat jenazah dan lain sebagainya. Selesai sholatnya dia pulang, istrinya nanya kok lama banget. Dia bilang ada jenazah, saya hadir dulu. Ya udah nih masak daging. Dia masak daging, biasanya orang masak daging selama-lamanya pakai kayu ya 2-3 jam lah. Ini hampir seharian tuh daging gak matang-matang. Ini dagingnya gak masak-masak. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pulangin lagi ke tukang pasar. Kata tukang pasarnya ini gak rusak, yang lain bikin daging masak. Kata dia ini rusak. Akhirnya ditanya sama tukang pasar, kamu tadi habis beli daging kemana? Saya menghadiri jenazahnya tadi yang meninggal tuh kemarin. Oh Habib Hasan bin Shaleh. Oh, wajar. Beliau itu mengatakan masa hidupnya kalau yang menghadiri jenazahku akan diharamkan jasa di api neraka. Ini jangankan neraka, api dunia nggak bisa bakar daging kamu, apakah kamu? Ini saking walinya Habib Hasan bin Shaleh Al-Bahr. Berkaitan tentang sendal, beliau pernah datang ke rumah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Masyileh, di daerah Masyileh. Habib Hasan bin Shaleh datang, ini wali ketemu wali nih, wali ketemu wali. Akhirnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir didatang rumahnya, dijamu sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Hasan bin Shaleh Bahr tadi. Beliau menjamu udah selesai, Habib Hasan bin Shaleh bilang, wahai Abdullah, aku pengen ke kamar mandi, katanya. Pengen ke kamar mandi. Marhaba Habib, silahkan, dipersilahkan, ditunjukin, cuman beliau nggak nganter. Beliau nggak nganter, disuruh beliau mempersilahkan diri. Seharusnya kan kita nganterin ya, wali. Ini Habib Abdullah cerdik. Bib, mangga cina. Itu Bib kesana, antum kesini itu udah ketemu kamar mandinya. Akhirnya Habib Hasan bin Shaleh berangkat sendiri. Ketika beliau berangkat sendiri menuju kamar mandi, subhanallah di pinggir kamar mandi ada sendal, udah disiapin. Kebiasaannya orang tarim, bacaan orang soleh dan berilmu, mereka nggak pernah mau melewatkan sunnah Nabi. Akhirnya beliau bilang, Abdullah bin Husain bin Tahir orang soleh, orang baik. Kalau saya cuma pakai sendalnya ya nggak apa-apa lah, kata beliau. Nanti saya minta izin, pasti diizinin sama beliau. Padahal mereka orang kan gosok sebenarnya, pakai sendal tanpa izin. Tapi karena beliau husnudzon, nah ini pasti murid saya, ya maksudnya orang baik lah, pasti ngizinin. Subhanallah, dipakai sama beliau sendal tadi, masuk ke kamar mandi. Keluar kamar mandi, beliau bilang, nggak bilang sama Habib Abdullahnya, bilang sama anaknya. Beliau ngobrol-ngobrol pulang. Akhirnya Habib Abdullah selesai pulang langsung nanya, nah katanya gimana, sendal dipakai nggak sama Habib Hasan? Naam Abi, katanya. Itu sendal dipakai sama Habib Hasan bin Shaleh Al-Bahr, subhanallah, dipakainya kamar mandi. Ya khair, sendalnya diambil, ditaruh dalam kotak, dimuliain sama beliau. Ini bukan masalah sendalnya, tapi telapak kakinya Habib Hasan bin Shaleh, berapa ribu langkah dia telah menuju di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa langkah yang dia telah korbankan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Berapa langkah, subhanallah. Dan jangan salah ma'asyiral hadirin jamaah jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca surat Thaha ayat 96 itu, di situ diceritakan tentang Nabi Musa yang pulang dari khalwatnya ngelihat ada satu orang namanya Samiri, membuat para kaum Nabi Musa yang ditinggal hanya waktu 40 hari itu, dilihatnya umat-umatnya menyembah apa? Menyembah sapi yang terbuat dari emas. Ya kan ada tuh, kita baca tuh. Nah itu ayatnya ketika ditanya kenapa engkau lakukan ini semua, apa jawaban Samiri ini? Kata Samiri ini, saya potong sedikit ayatnya langsung pada intinya. Kata beliau apa? Kata beliau, faqabattu min atharir rasul. Ini bisa jadi anak sapi ceritanya, kata beliau. Ketika kamu ingin berangkat sama malaikat Jibril, aku melihat yang mana penglihatan ini tidak dilihat oleh orang lain. Aku melihat engkau wahai Musa menunggangi kudanya malaikat Jibril. Kudanya malaikat Jibril. Nah kuda malaikat Jibril ini kemudian kan nempel di bumi tuh. Nah aku melihat kemudian kamu naik ke atas langit, bekas kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril dan engkau tuh bekas tanahnya aku ambil, kemudian aku campurkan dengan emas yang sedang diolah. Ketika aku campurkan, tiba-tiba nih setumpuk debu tadi jadi sapi betina dan bisa bicara. Subhanallah. Di sini para ulama mengatakan orang-orang yang dibuka mata batinnya oleh Allah, itulah bekasnya orang soleh itu nggak sembarangan. Itu bekas kudanya yang sekilas saja bisa bikin kehebatan yang luar biasa, sir. Dan itu malaikat wajar, nggak ada nafsu. Lalu bagaimana orang soleh,
orang yang dia tundukkan hawa nafsunya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabarruk dengan sendal dan lain sebagainya sebetulnya kita ada dalilnya semua, ada anjurannya di dalam Al-Qur'an. Pada kesimpulannya kita kalau ke kamar mandi pakai sendal. Paham tuh? Jelas? Jadi kalau ke kamar mandi pakai sendal, dan jangan sampai kita beranggapan bahwasannya bangun masjid itu tembok, bangun masjid itu pahala besarnya bangun masjid itu kasih lantai, kasih keramik, jangan salah juga. Bisa jadi kita nyumbang sendal ke masjid itu pahalanya gede, karena dipakai buat sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman harganya berapa sih sendal Jepang sekarang itu kan? Kita kasih ke masjid. Oh, Masjid Al-Maqam kurang sendal nih, kamar mandinya sekian. Kita kasih ke mereka, dan mudah-mudahan dipakai sama orang-orang yang mau masuk kamar mandi. Intinya masuk kamar mandi sunnah pakai sendal. Yang terakhir kita sampai 3 dulu. Sunnahnya lagi kemudian taghtiyatur ra'as, menutup kepala. Ini sunnah yang jarang sekali kita lakukan. Bahkan mungkin yang ngomongnya juga suka lupa. Makanya pentingnya kita baca ngaji ini, bukan hanya kalian yang ngaji, saya pun ikut ngaji nih. Ya, jadi ini sunnah yang kita lihat saat ini itu jarang dilakukan. Padahal subhanallah, baru kejawab pas baca kitab ini semalam. Saya mikir dulu sering main di Lebak tuh di bawah, saya sering main di sana. Subhanallah, almarhum Abah Entis, ya, Abah Entis itu yang saya lihat lah. Beliau kalau mau ke kamar mandi itu pakai handuk kecil ditutup. Itu sempat nanya, cuman nggak tahu beliau jawab apa enggak, saya nggak tahu. Tapi subhanallah, ini salah satu orang yang saya lihat kalau ke kamar mandi nggak mandi, dia buang hajat tapi ditutup pakai handuk kecil. Ada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa sekali. Ada orang-orang yang mungkin dia bukan gelarnya Habib, bukan gelarnya Ustadz, bukan gelarnya, tapi dia tekun, dan itu orang-orang dulu kita lihat tuh. Kan ada kan orang-orang dulu mau ke kamar mandi dia pakai tutupan anduk, dan nggak apa-apa. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalaupun udah nggak ada apapun yang bisa menutupi kepala kita, dianjurkan dan disunahkan tutup pakai tangan. Gitu. Masuk ke kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi tempat turunnya syaitan, dan syaitan paling cepat merasuki atau menggoda manusia lewat kepalanya, ubun-ubunnya. Makanya disunnahkan untuk ditutup. Ini sunnah yang jarang sekali mungkin kita praktekkan. Mudah-mudahan dengan belajar kita pada pagi hari ini, kita bisa mempraktekkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa kita bawa pulang ke rumah, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bisa kita praktekkan di rumah kita dan ajarkan kepada anak istri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah berikan terus kita pahala di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi, dan diberikan umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Ada yang bertanya? Lama nih kita nggak buka tanya jawab. Entos. Ini alhamdulillah kenceleng belum pernah Habib kasih motivasi lagi, tapi tetap seimbang lah. Kadang nambah, alhamdulillah ya. Jazakumullah khair. Ini kan buat kalian semua, bukan buat kita makan pribadi ya. Jadi semakin kalian memberikan yang terbaik, insya Allah memberikan pahala yang terbaik juga dari Allah untuk kalian semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nggak ada yang bertanya? Akhwat, ibu-ibu, nya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib, mengenai tadi melepas cincin kemudian menaruhnya, atau boleh dimasukkan saku tapi dibawa masuk ke kamar mandi. Terus masalah penutup kepala, apakah boleh pakai kopiah yang biasa kita pakai sujud selama tidak ada lafaz Allah dan lafaz Rasulullah SAW? Naam, tadi sudah saya sampaikan sedikit tentang menaruh cincin. Kalaupun memang tidak ada tempat aman, kalau saya taruh nih di luar kamar mandi, efek jeleknya hilang, maka taruh kantong nggak apa-apa. Cuman lebih baik kalau memang tidak membuat cincin kita sampai hilang, memang sunnah nabinya Nabi taruh, bukan ditaruh kantong, kan Nabi taruh.
Nabi simpan, Nabi letakkan, itu sunnah aslinya. Akan tetapi kalau memang kita lagi di luar, kita lagi tidak ada teman dan lain sebagainya, kecuali hanya itu satu-satunya menyelamatkan kita dari cincin hilang, dan kita mau ngikuti sunnah Nabi, nggak apa-apa, silahkan itu, dan termasuk. Dan itu saya nggak ngutip sembarangan, ada di dalam kitabnya Imam Nawawi. Beliau mengatakan kalaupun kita nyampe di kamar mandi ternyata lupa nyimpan, kata beliau boleh disimpan di saku, boleh digenggam, bahkan sebagian ulama mengatakan masukkan ke dalam mulut kalau nggak takut ketelan. Ada itu di dalam kitab ilmu fikih dijelaskan. Kemudian yang kedua, boleh nggak pakai kopiah yang biasa kita pakai untuk sujud? Boleh saja. Kalau memang selagi tidak ada lafaz lafaz Allah atau lafaz Rasulullah SAW atau lafaz-lafaz yang berkaitan tentang Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, boleh saja, nggak masalah. Cuman kebiasaan dari orang-orang terdahulu, ulama-ulama kita terdahulu, mereka punya khusus peci untuk masuk ke kamar mandi ada, peci untuk sholat ada. Mereka memisahkan itu gitu. Jadi kalaupun nggak ada peci, boleh pakai topi, boleh pakai anduk tadi seperti orang-orang terdahulu. Subhanallah. Nah, ada yang lain? Merek cincin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib, kalau misalkan tadi perkara pakai handuk, nah kami misalkan kalau mandi apakah dipakai handuknya atau dibuka? Kan ini masuk, Habib berbicara tentang adab masuk buang hajat. Kalau mandi kan bukan buang hajat, membersihkan badan, ya dibuka, nggak apa-apa itu. Kalau mandi kan memang harus sunnahnya dibasahin rambut kita, kepala kan, bahkan mandi wajib harus terkena seluruh tubuh air. Dan mandi yang lain dianjurkan tata caranya sama kayak mandi wajib, jadi dibuka. Jadi yang sedang kita bicarakan ini kalau kita lagi mau buang hajat, kencing kah, buang air besar kah, seperti itu. Dan nanti masih banyak adab-adabnya dalam kamar mandi ya, termasuk nggak boleh ngobrol. Zaman sekarang ngobrol teh diupdate-nya dengan WhatsAppan, TikTokan, Instagraman, hati-hati. Nah, wallahu a'lam bishawab. Udah? Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana ightarafna wa annana asrafna ala